everyone, my name is Sonia Nabila. You can call me Sonia, NPM 254111122. And today I would like to present a topic about basic business communication. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Setiap individu selalu melakukan komunikasi untuk menyampaikan informasi, pendapat, ataupun ide kepada orang lain. Begitu juga dalam dunia bisnis. Komunikasi menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam menjalankan aktivitas organisasi maupun perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, komunikasi tidak hanya terjadi antara pimpinan dan karyawan, tetapi juga dengan pelanggan, mitra bisnis, investor, serta masyarakat luas. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi yang sangat baik dibutuhkan agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Melalui materi ini, kita akan mempelajari beberapa hal penting mengenai komunikasi bisnis. Mulai dari pengertian, tujuan, fungsi, unsur-unsur komunikasi bisnis, bentuk komunikasi bisnis, prinsip komunikasi bisnis yang efektif, hingga hambatan dalam komunikasi bisnis. Nah, selanjutnya ada pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan proses penyampaian pesan, informasi, ide, atau gagasan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam lingkungan bisnis untuk mencapai tujuan tersebut. Secara umum, komunikasi bisnis dapat diartikan sebagai kegiatan pertukaran informasi yang dilakukan dalam organisasi ataupun perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional, pengambilan keputusan, serta membangun kerja yang baik. Dalam dunia bisnis, komunikasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti rapat kerja, presentasi, negosiasi, diskusi tim, email bisnis, laporan perusahaan, hingga komunikasi pemasaran kepada konsumen. Sebagai contohnya, ketika seorang manajer memberikan arahan kepada karyawan yang mengenai tugas yang harus dilakukan, maka proses tersebut merupakan bentuk komunikasi bisnis. Begitu juga ketika perusahaan menyampaikan informasi produk kepada pelanggan melalui iklan atau promosi. Dari contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi bisnis memiliki peran penting dalam memastikan setiap aktivitas perusahaan berjalan dengan baik dan terkoordinasi. Selanjutnya ada tujuan komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis memiliki beberapa tujuan utama yang berkaitan dengan kelancaran aktivitas organisasi. Dan yang pertama itu ada menyampaikan informasi. Tujuan utama komunikasi bisnis adalah menyampaikan informasi secara jelas kepada pihak yang membutuhkan. Informasi tersebut dapat berupa kebijakan perusahaan, laporan keuangan, jadwal kerja, atau perkembangan suatu proyek. Dan yang kedua ada mempengaruhi atau meyakinkan. Komunikasi bisnis juga bertujuan untuk memengaruhi atau meyakinkan pihak lain. Contohnya adalah ketika perusahaan melakukan presentasi produk kepada calon pelanggan atau investor. Dan yang ketiga ada membangun hubungan kerja. Tujuan lainnya adalah membangun hubungan kerja yang baik antara pimpinan, karyawan, pelanggan, serta mitra bisnis. Komunikasi yang dapat menciptakan suasana kerja yang harmonis, meningkatkan rasa saling percaya, serta memperkuat kerjasama dalam organisasi. Yang
keempat ada mengkoordinasikan aktivitas kerja. Dalam perusahaan, setiap bagian memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Oleh karena itu, komunikasi sangat diperlukan untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas agar berjalan secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya itu ada fungsi komunikasi bisnis. Selain memiliki tujuan, komunikasi bisnis juga memiliki beberapa fungsi penting dalam organisasi. Dan yang pertama itu ada fungsi informasi. Komunikasi berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi yang diperlukan oleh anggota organisasi. Informasi tersebut dapat membantu karyawan memahami tugas, tanggung jawab, serta tujuan perusahaan. Yang kedua ada fungsi motivasi. Komunikasi dapat memberikan motivasi kepada karyawan agar bekerja yang baik. Yang ketiga ada fungsi pengendalian. Dalam organisasi, komunikasi juga berfungsi sebagai alat pengendalian. Yang keempat ada fungsi sosial. Fungsi sosial membantu menciptakan hubungan sosial yang baik antara anggota organisasi. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi bisnis. Agar proses komunikasi berjalan dengan baik, terdapat beberapa unsur penting dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, komunikator atau pengirim pesan. Komunikator adalah pihak yang menyampaikan pesan atau informasi kepada orang lain. Dalam dunia bisnis, komunikator bisa berupa pimpinan, karyawan, atau perusahaan itu sendiri. Nah, yang kedua ada pesan. Pesan adalah informasi, ide, atau gagasan yang dapat disampaikan kepada pihak lain. Pesan harus disusun dengan jelas agar mudah dipahami. Yang ketiga itu ada media atau saluran komunikasi. Yang keempat, komunikan atau penerima pesan. Yang kelima, umpan balik atau feedback. Nah, selanjutnya itu ada bentuk-bentuk komunikasi bisnis. Dalam praktiknya, komunikasi bisnis dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tertulis. Contoh komunikasi verbal antara lain, di situ ada rapat kerja, presentasi, diskusi, percakapan telepon. Komunikasi verbal biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi secara langsung dan memungkinkan adanya interaksi dua arah. Nah, yang kedua ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, melainkan melalui bahasa tubuh. Contohnya meliputi ekspresi wajah, gerakan tangan, kontak mata, sikap tubuh. Komunikasi nonverbal sering kali dapat memperkuat atau bahkan menggantikan pesan verbal. Yang ketiga, komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis merupakan komunikasi yang disampaikan dalam bentuk tulisan. Contohnya, surat bisnis, email, laporan, proposal, memo perusahaan. Komunikasi tersebut memiliki kelebihan karena dapat menjadi dokumen resmi yang dapat disampaikan dan dijadikan bukti. Nah, yang ketujuh ada prinsip komunikasi bisnis yang efektif. Itu ada yang pertama ada kejelasan atau clarity. Pesan harus disampaikan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Hindari pengguna kata-kata yang terlalu rumit atau ambigu. Yang kedua ada ketepatan atau akurasi. Informasi yang disampaikan harus akurat dan sesuai dengan fakta.
Kesalahan informasi dapat menimbulkan kesalahpahaman. Yang ketiga ada kelengkapan atau completeness. Pesan yang disampaikan harus lengkap sehingga penerima dapat memahami informasi secara utuh. Nah, yang selanjutnya ada hambatan dalam komunikasi bisnis. Dalam prakteknya, komunikasi bisnis tidak selalu berjalan dengan lancar. Terdapat beberapa hambatan yang dapat mengganggu proses komunikasi. Beberapa hambatan tersebut antara lain. Yang pertama, perbedaan persepsi antara pengirim dan penerima pesan. Yang kedua, kurangnya keterampilan komunikasi. Yang ketiga, informasi yang tidak lengkap atau tidak jelas. Yang keempat, perbedaan budaya atau bahasa. Yang kelima, gangguan teknologi atau media komunikasi. Nah, dari materi tersebut, kesimpulannya adalah dalam pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi bisnis merupakan proses penyampaian informasi dalam lingkungan organisasi yang bertujuan untuk mendukung aktivitas bisnis dan mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, komunikasi bisnis juga memiliki unsur-unsur penting seperti komunikator, pesan, media komunikasi, komunikan, dan umpan balik. In conclusion, business communication is important in every organization. Thank you for watching.